Selamat datang pecinta sepak bola. Jangan lupa subscribe, like, and di-share. Terima kasih semuanya. Manchester United telah secara resmi menunjukkan minatnya pada Matheus Fernandes, menurut Fabrizio Romano. Klub raksasa Inggris tersebut telah menghubungi pihak-pihak yang mewakili gelandang berusia 21 tahun itu untuk membahas kemungkinan transfer pada musim panas mendatang. West Ham United pun langsung menyampaikan persyaratannya. Menurut Romano, klub asal London tersebut telah menetapkan harga jual sebesar 85 juta pound sterling, sekitar 100 juta euro, untuk Fernandes. Jumlah tersebut telah disepakati secara tertulis dalam pertemuan antara West Ham dan perwakilan gelandang asal Portugal tersebut. Minat terhadap Fernandes meningkat pesat. Romano menyebutkan adanya minat dari Inggris dan kompetisi Eropa lainnya, namun menyebut Manchester United sebagai kandidat paling konkret saat ini. Pembicaraan antara Manchester United dan pihak Fernandes telah dimulai. Menurut Romano, pembicaraan tersebut mencakup baik nilai transfer maupun syarat-syarat pribadi sang pemain. Minat ini tidak muncul begitu saja. Fernandes berhasil membuat kesan yang baik meskipun West Ham terdegradasi dan dianggap sebagai salah satu gelandang paling menjanjikan di generasinya. Manchester United menganggap Fernandes sebagai pengganti ideal Casemiro, yang akan meninggalkan klub tanpa biaya transfer. Fernandes pasti akan hengkang dari West Ham, karena dia bukanlah pemain untuk Championship, kata Romano. Agen menanggapi spekulasi seputar Bernabeu. Dunia sepak bola sedang heboh dengan rumor bahwa Alvarez bisa menjadi bagian dari transfer sensasional antar klub di kota yang sama. Seiring terpilihnya kembali Perez sebagai presiden Real Madrid, pembicaraan mengenai perekrutan Galactico semakin menguat, dan banyak yang meyakini bahwa penyerang Atletico Madrid tersebut sesuai dengan profil target misterius senilai 150 juta euro yang sedang dibahas di kalangan direksi. Namun, perwakilan sang pemain bergerak cepat untuk mengklarifikasi situasi terkini. Fernando Hidalgo, agen yang mengelola karir sang juara Piala Dunia, ditanya secara langsung mengenai kemungkinan kepindahannya ke Santiago Bernabeu. Dia memberikan penilaian yang belak-belakan mengenai situasi tersebut, dengan menyatakan, "Kami tidak memiliki informasi mengenai hal tersebut dan tidak ada yang menghubungi kami mengenai hal itu." Perburuan pemain bintang baru. Setelah membuktikan kemampuannya di Liga Premier dan di kancah internasional, pemain asal Argentina ini dianggap sebagai kandidat ideal untuk memimpin lini depan klub raksasa Eropa papan atas selama dekade mendatang. Spekulasi ini semakin diperkuat oleh keinginan Perez untuk mendatangkan pemain bintang yang masih muda, sudah mapan, dan saat ini bermain di luar Liga Utama Inggris. Meskipun Atletico enggan kehilangan aset berharga mereka ke rival terberatnya, angka-angka finansial yang disebutkan menunjukkan bahwa pendekatan resmi dapat menguji tekad jajaran petinggi Metropolitano. Barcelona juga ikut bersaing. Real Madrid bukanlah satu-satunya klub yang terus memantau perkembangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Barcelona juga dikabarkan telah lama tertarik pada sang penyerang, dan memandangnya sebagai calon penerus jangka panjang bagi lini serang mereka saat ini. Prospek terjadinya perebutan Alvarez dalam laga El Clasico hanya semakin memperpanas saga transfer yang sudah rumit ini. Meskipun komentar agen tersebut menunjukkan bahwa tidak ada negosiasi resmi yang sedang berlangsung saat ini, mereka belum sepenuhnya menutup pintu untuk kemungkinan transfer di masa depan. Tekanan semakin meningkat terhadap Atletico. Bagi Atleti, keributan seputar bintang mereka ini muncul di saat yang sulit, di tengah upaya mereka membangun skuad yang mampu bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi. Kehilangan Alvarez ke Real Madrid atau Barcelona akan menjadi pukulan telak bagi rencana Diego Simeone, dan klub dilaporkan hanya bersedia melepasnya dengan harga minimal 150 juta euro. Seiring mendekatnya jendela transfer musim panas, sorotan terhadap Alvarez hanya akan semakin meningkat. Apakah dia memang pemain senilai 150 juta euro yang ada di benak Perez masih harus dilihat, namun keheningan dari kubu sang pemain kini telah terpecahkan, membuka peluang bagi perkembangan lebih lanjut dalam apa yang dengan cepat menjadi berita terbesar di sepak bola Spanyol. Real Madrid menempatkan seorang pemain timnas Belanda di urutan teratas daftar incaran mereka untuk bursa transfer musim panas mendatang, demikian diungkap Marca pada Senin. Bek asal Belanda tersebut bahkan digambarkan oleh surat kabar Spanyol itu sebagai kandidat utama bagi pelatih baru Jose Mourinho. Klub raksasa asal Madrid ini telah memperkuat lini pertahanannya dengan mendatangkan Denzel Dumfries, Inter, dan Ibrahim Konate, Liverpool. Selain itu, ada minat serius terhadap Mickey van de Ven, yang bersama Tottenham Hotspur berhasil menghindari degradasi pada hari terakhir musim, serta Josko Gvardiol dari Manchester City untuk posisi bek tengah. Van de Ven yang berusia 25 tahun masih terikat kontrak dengan Tottenham selama 3 musim lagi dan menurut transfer market harganya setidaknya 50 juta euro. Real Madrid pun harus merogoh kocek dalam-dalam untuk bek tengah sekaligus bek kiri ini.
Mungkin Tottenham ingin melakukan kesepakatan dengan Real Madrid, mengingat seorang pemain Belanda lainnya sedang dalam perjalanan menuju London Utara. Sudah 2 kali tawaran diajukan ke Brighton Hove Albion untuk Jan-Paul van Hecke, dengan nilai minimal 50 juta euro. Van Hecke sendiri sangat ingin bergabung dengan Tottenham. Real Madrid, bagaimanapun, tidak hanya mengincar Van de Ven untuk posisi bek kiri musim depan. Mourinho dikabarkan mengagumi Riccardo Calafiori, Arsenal. Sementara Alejandro Grimaldo, Bayer Leverkusen, juga masuk dalam radar Madrid. Van de Ven, yang saat ini bersama timnas Belanda dalam persiapan menjelang laga pembuka melawan Jepang di Piala Dunia, telah bergabung dengan Tottenham sejak 2023. Juara Liga Eropa 2025 itu saat itu mengeluarkan 40 juta euro untuk bek berpostur 1,93 meter tersebut. Pemain asal Belanda Utara ini tampaknya dijamin mendapat tempat di starting line-up oranye di bawah asuhan pelatih nasional Ronald Koeman. Untuk posisi bek kiri, Jorel Hato dan Nathan Ake adalah opsi lain bagi Koeman. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like dan komen.